Pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pandega ini adalah menciptakan kader pemimpin yang bertanggung jawab dan selanjutnya mampu serta sanggup menjadi pemimpin, baik dalam lingkungan gerakan pramuka maupun dalam lingkungan masyarakat. Di samping untuk menjaga kesinambungan anggota dari siaga hingga pandega dan kemudian akhirnya menjadi pembina, sehingga proses pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik dapat terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sesuai dengan titik berat pembinaannya, maka salah satu kegiatan yang relevan dengan Pramuka Penegak Pandega adalah pendidikan dan pelatihan Pramuka Khusus Sakra Barat yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyamakan kemampuan bekerja dalam menjalankan tugas sebagai anggota pramuka dengan dibentuknya Pramuka Khusus melibatkan anggota Pramuka Penegak dan Pandega se-Kecamatan Sakra Barat. Dengan kegiatan ini bersifat inovatif, produktif, dan edukatif. Oleh karena itu, dengan hati yang bersih, jiwa yang sehat, dan terang, kita semua berdiri tegak sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai gerakan kepanduan Praja Muda Karana. Untuk itu diharapkan mampu membangkitkan kesadaran pemuda Indonesia dalam meningkatkan semangat kebangsaan dan tampil sebagai pemuda nasionalis yang berpijak pada nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Karena itu kepada segenap pemuda dan bangsa Indonesia, mari kita wujudkan bakti kita. Bakti bersatu menuju Indonesia yang bermartabat dan modern, serta menuju pramuka yang lebih dinamis. Di Kuartir Ranting Sakra Barat, kami membentuk pramuka khusus yang maknanya di sana adalah mencari anggota yang akan nantinya bisa kita pakai di setiap kegiatan di semua lini. Dan kenapa kami di Sakra Barat ini membentuk pramuka khusus dan namanya juga pramuka khusus, karena pramuka di Kuartir Ranting Sakra Barat ini banyak anggota-anggota yang terdiri dari semua pangkalan, baik yang di SMA, aliyah maupun SMK. Salam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersenang sukaria gembira, tetapi ini adalah mengandung pendidikan untuk bekal kita nanti, ya. Jadi saya harap kalian semua bisa mengikuti. Secapek apapun, insya Allah akan hilang capeknya dan rasa ngantuknya juga akan hilang. Ya, tetapi rasa capek itu nanti malam. Ya, siap, keras, break keras. Begini. Silakan yang 1, 2, 3. Kemudian antara pramuka khusus dengan yang lainnya itu memiliki ciri yang berbeda dari pramuka yang biasa, terutama dalam bidang pengetahuan. Karena di pramuka khusus ini melaksanakan kegiatan tambahan, dan kegiatan tambahan itu dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yang pelaksanaannya selama 6 bulan. Sehingga mudah-mudahan dengan ditambahnya pengetahuan yang lebih, maka dia juga akan memiliki keterampilan yang lebih. Dan kelebihannya terutama dalam bidang pengetahuan itu pengetahuan kepramukaan dan termasuk di dalam bidang pemerintahan. Jadi sudah kita siapkan dari narasumbernya bahwa materi-materi tersebut bukan hanya materi keterampilan kepramukaan, dengan tujuan bahwa kita akan memiliki anggota pramuka yang siap pakai, yang betul-betul sudah kita anggap mampu, walaupun yang namanya kita menyatakan siap pakai dan mampu itu relatif, sehingga berusaha kami di Kuartir Ranting Sakra Barat ini menyiapkan
peserta pramuka khusus ini untuk betul-betul memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga pada saat dimanfaatkan di masyarakat lebih cepat tanggap dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu adalah tugasmu nanti, jangan sampai kamu sepelekan. Kapan itu dilaksanakan, tolong dijaga dan dipersiapkan sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang tahu apa itu tugasmu. Oke, sudah dibaca? Oke, silakan saya. Jadi pembentukan Pramsus ini berawal dari kemauan dari bawah, artinya bukan dari ketua Kuartir Ranting, bukan dari yang lain, tetapi dari anggota DKR yang pada tahun 2011 sudah mulai merencanakan untuk pembentukan pramuka khusus, dan tidak serta-merta saya setujui, sehingga baru bisa dimulai pada tahun 2012, tepatnya tanggal 13 Mei, baru kita bisa membentuk pramuka khusus dan dimulai dengan pelatihan yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu selama 6 bulan. Dan apabila ada keluaran lain yang mau mengikut sertakan anggotanya, kami tidak menutup pintu. Mari kita bekerja sama, mari kita sama-sama untuk memajukan pramuka, sebab pramuka khusus yang kita bentuk ini berdasar dari telah meredupnya kepramukaan pada saat itu. Jadi sudah mulai meredup dan pramuka dianggap hanya sekedar main-main dan hanya bernyanyi dan bertepuk. Upacara telah dilaksanakan, laporan musik. Baik, kepada pembina upacara, hormat, rang, tegak, rang. Kepada pembina upacara, hormat, rang, tegak, rang. Jadi kalau ada keluaran lain yang mau bergabung, kita bisa bersama-sama mendidik putra bangsa, terutama melalui gerakan pramuka dengan persyaratan yang sudah kita tetapkan. Artinya di dalam pramuka khusus kita tidak dapat dana dari manapun, ini murni dari kerjasama kita dengan peserta didik yang berasal dari pangkalan-pangkalan. Dan untuk peserta didik sendiri, ya ada yang mengeluarkan secara pribadi atau yang alhamdulillah ada Mabigus yang mendukung kegiatan ini sehingga masalah dana ditanggung oleh pangkalannya. Banyak upaya yang telah dilakukan dalam upaya melatih sebagai kegiatan sore dalam pelatihan sebagaimana yang adik-adik laksanakan. Dalam upaya tersebut, pada perubahan kurikulum ini merupakan kegiatan yang harus dan wajib dilaksanakan hingga kami dengan masing-masing kepala sekolah, pengawas untuk melakukan kegiatan ini bersama-sama bersatu padu dalam melatih siswa dengan adik-adik dari pengurusan Kuartir Ranting Pramuka yang ada di Sakra Barat. Dengan kegiatan ini tujuan adalah ingin dicapai adalah bagaimana siswa didik peserta didik kita menjadi manusia yang mandiri dalam artian punya keilmuan dalam kognitif, sikap, afektif, terampil, psikomotor dan nilai keagamaan atau nilai religius. Tujuan-tujuan ini sebagai upaya tujuan daripada pendidikan tertera dalam kurikulum sekarang bahwa ada istilahnya KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 itu kognitif, ilmu pengetahuan, KI2 adalah sikap, KI3 adalah psikomotorik atau keterampilan, dan KI4 adalah nilai agama religius. Upaya dalam memadukan kompetensi inti atau KI-KI itu adalah salah satu upayanya adalah kegiatan pramuka ini sehingga pemerintah berubah sistem atau kegiatan daripada pendidikan yang dicanangkan melalui kurikulum 13 ini sebagai upaya untuk mencapai kompetensi inti yang digariskan pada KI1, KI2, KI3, KI4
itu nilai keagamaan, religius, nilai ilmu kognitif, nilai sikap, afektif, dan nilai keterampilan psikomotorik. Oleh sebab itu saya sangat mendukung kegiatan adik-adik dari Pramuka. Sama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman adik dari kepengurusan Pramukaan yang banyak membantu kami dalam kegiatan pramukaan dalam upaya memajukan pendidikan di Sakra Barat sebagai upaya untuk mendidik dan menggembleng siswa kita agar menjadi manusia yang betul-betul hidup terampil, manusia yang mandiri, manusia yang diharapkan oleh bangsa dan negara, memiliki ilmu pengetahuan, sikap, terampil, dan nilai-nilai moral. Kemudian untuk perekrutan, setiap tahun kami mengirimkan surat ke masing-masing pangkalan yang berada di Kuartir Ranting Sakra Barat, dan kami tidak membatasi peserta kecuali kalau kurang peserta. Jadi kalau pendaftarnya kurang 20, kami agak susah untuk melaksanakan karena terlalu sedikit. Tetapi alhamdulillah selama 3 tahun kita laksanakan tahun 2012, 13, dan 14 kita betul-betul bisa menjaring dari peserta didik, di mana jumlah dari peserta yang mendaftar tahun 2012 itu ada 36 orang, tetapi hanya bisa mencapai akhir kegiatan itu 36 orang, itu hanya 21 yang dinyatakan lulus untuk kegiatan Pramsus. Dan 2013 itu 27 pendaftar. Trisatya. 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 Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Menjalankan kewajibanku. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan ikut serta membangun masyarakat. Dan ikut serta membangun masyarakat. Menempati dasar dharma. Menempati dasar dharma. Kita lantik 18 orang. Alhamdulillah tahun 2014 ada peningkatan dari pendaftar yang 32 orang bisa kita luluskan 23 orang. Dari yang 23 orang itu insya Allah sudah mengikuti kegiatan dengan baik, dan kriteria kenapa ada yang lulus ada yang tidak itu sebenarnya bukan semata-mata dari hasil tes, tetapi termasuk dari kehadiran di mana hadir tidaknya itu antara ada alasan sakit maupun izin. Itu yang kita bedakan, sebab lebih baik kita akan menciptakan sedikit tetapi berkualitas. Itu yang menjadi kemauan dari rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan pramuka khusus. Kemudian untuk dari andalan, alhamdulillah sampai saat ini selalu mendukung kegiatan yang ada di Kuartir Ranting, dan bahkan untuk tahun 2014 dari pangkalan banyak yang mengusulkan untuk dibuka lagi gelombang kedua untuk di angkatan ketiga ini, sebab betul-betul merasakan bahwa adik-adik yang sudah kita bina di pramuka khusus bisa dimanfaatkan, dan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adik-adik sangat dibutuhkan untuk membantu kakak-kakak pembina yang berada di pangkalan. Sumber dana semata-mata berasal dari Pramsus, sehingga narasumber pun tidak sepeser pun diberikan honor. Transport saja tidak ada, sehingga betul-betul sukarela
walaupun narasumber itu berasal dari semua lini. Yang pertama dari anggota pramuka sendiri, yang pelatih pramuka itu yang kita panggil. Kemudian yang kedua dari pemerintahan, dari UPTD, dari kecamatan, kemudian kepala KUA, termasuk dari kuartir cabang dan Pusdiklat Cap. Alhamdulillah selama ini mendukung pelaksanaan, sehingga pada saat ada jadwal juga beliau selalu hadir. Kemudian ke depan mudah-mudahan Pramsus yang berada di Sakra Barat bukan hanya diterapkan di Sakra Barat, tetapi akan bisa berkembang sebagai bibit di mana kuartir ranting yang lain bisa membentuk pramuka khusus seperti yang ada di Sakra Barat, walaupun dengan nama yang berbeda. Tetapi mari kita bergerak untuk bersama-sama memajukan gerakan pramuka, memberikan ilmu kita kepada adik-adik, kelebihan kita kepada adik-adik, untuk kita bersama-sama memajukan pramuka. Syukur-syukur kalau bisa dilaksanakan di tingkat kuartir cabang, sehingga kuartir cabang harapan kami bisa membentuk pramuka khusus dengan anggota yang direkrut dari semua kuartir ranting. Dan untuk tahun ini angkatan ketiga kita memiliki jumlah anggota angkatan 1, 2, 3 itu sampai 62 orang yang sudah lulus mendapat sertifikat dari kegiatan ini. Alhamdulillah, manfaat dari adanya pramuka khusus di Sakra Barat, sudah banyak sekali pangkalan-pangkalan yang merasa diringankan bebannya. Pada saat mau membina di pangkalan, adik-adik yang sudah mengikuti pelatihan itu bersama-sama kita kembangkan, diturunkan ke pangkalan-pangkalan untuk membantu melaksanakan kegiatan latihan pada masing-masing gugus depan. Sedangkan untuk kendala tidak terlalu banyak ada kendala yang berarti. Ya mungkin ke depannya dengan harapan lebih maju pramuka di Lombok Timur pada umumnya, dan terutama di Sakra Barat ini kami mohon kegiatan seperti ini betul-betul didukung. Kami mohon dukungannya, mohon doanya, semoga apa yang kami laksanakan selalu lancar. Selain itu, apabila ada kelebihan, ya sekedar untuk melaksanakan kegiatan, mungkin dana bisa diberikan secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini. Jadi kegiatan ini di luar KMD, KML, dan sebagainya, kegiatan-kegiatan pramuka secara resmi, tetapi insya Allah materi-materi yang kita berikan memberikan bekal kepada peserta didik yang ikut di dalam pramuka khusus. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.